Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk,
Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru,
Ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah,
Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis.
Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya,
Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya.
Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan.
Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wendy Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wendy Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wendy Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wendy_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wendy Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wendy Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wendy mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wendy Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wendy juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wendy ini? Pemecatan Wendy Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wendy justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wendy Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wendy Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wendy sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wendy, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wendy Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wendy Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wendy Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wendy Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wendy_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wendy Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wendy Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wendy mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wendy Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wendy juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wendy ini? Pemecatan Wendy Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu.
Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas.
Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan.
Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini?
Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon,
kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK,
Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Ekles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu,
Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu.
Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu.
Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan.
Aset milik Wendy Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Chitraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wendy Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wendy Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wendy_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wendy Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wendy Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wendy mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wendy Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wendy juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wendy ini? Pemecatan Wendy Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wendy justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wendy Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wendy Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wendy sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wendy, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wendy Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wendy Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Chitraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wendy Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wendy Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wendy_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wendy Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wendy Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wendy mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wendy Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wendy juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wendy ini? Pemecatan Wendy Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk,
Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu.
Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas.
Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan.
Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini?
Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon,
kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK,
Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Ekles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu,
Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu.
Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu.
Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan.
Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu.
Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas.
Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan.
Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini?
Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon,
kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK,
Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Ekles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu,
Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu.
Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu.
Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan.
Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk,
Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk,
Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles.
Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi.
Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya.
Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya.
Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu,
Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer.
Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah.
Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citraweni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan,
dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya.
Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Wenny sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Wenny, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Wenny Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Wenny Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Wenny itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Wenny Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Wenny Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Wenny_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Wenny Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Wenny Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Wenny mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Wenny Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Wenny juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Wenny ini? Pemecatan Wenny Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Wenny justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Wenny Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Wenny Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu,
Menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo.
Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan. Aset milik Weni Mizon yang kerap ia pamerkan di media sosial ialah beberapa bisnisnya. Wanita yang memiliki nama asli Dwi Citra Weni itu menyebut punya beberapa bisnis dengan penghasilan fantastis. Bisnis yang ia jalankan diantaranya kue, jamu, dan mengaku memiliki pabrik kerupuk. Selain itu, Weni Mizon juga menjadi reseller produk skincare milik Dr. Eccles. Bisnis ini nampaknya menjadi fokus Weni Mizon setelah tidak lagi bekerja di PT Timah. Terlihat dalam beberapa video yang ia posting di akun Instagram pribadinya Weni_Mizon, kerap membagikan momen saat menjalankan usahanya. Salah satu konten yang dibuat Weni Mizon adalah saat dia membuat kue. Kue-kue yang ia buat pun diberi nama honorer atau prioritas. Ia memasarkannya di media sosial dengan kalimat yang ucapannya mirip saat ia menghina pegawai honorer. Pada unggahan lainnya, Weni Mizon juga menawarkan jamu yang dijualnya. Di unggahan itu, ia sedang menempelkan label pada botol-botol jamu, yang kini disebut-sebut sebagai bisnis barunya. Weni mengaku mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari bisnis rumahan, seperti membuat kue dan menjual jamu. Dalam salah satu video yang diunggahnya, ia menulis penghasilan yang ia dapatkan dari bisnisnya. Sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Dengan berani dirinya mengungkapkan ada seorang wanita yang membuatnya sangat curiga. Ia menyindir wanita tersebut. Siapa sebenarnya wanita yang disindir oleh Weni ini? Pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025, lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Menurutnya, wanita itu juga membawa banyak orang untuk menyingkirkan dirinya dari PT Timah. Pantas masih bertingkah sombong usai dipecat PT Timah, Weni Mizon rupanya memiliki aset yang bisa menggantikan gajinya sebagai karyawan. Ia bahkan terlihat tidak menyesal sama sekali atas apa yang sudah diperbuat hingga berujung pemecatan.